Minasan ohayo gozaimasu. Ariyanti Semon Gakko Rizkia Nur Aulia Tumoshimasu. Jukyu saya desu. Indonesia dan Bandung. De umaremashita Tanjobi wa nisen nananen rogu katsu juroku richi desu. Tabemono dewa Indonesia rori otushikuro no ga suki desu. Ijou de jikko sakaukai o omarimasu. Arigatou gozaimasu. Dan saya akan menjelaskan tentang pertemuan satu. Pertemuan satu itu menjelaskan tentang salam dan pengenalan. Dalam bahasa Jepang, salam dan pengenalan disebut juga dengan nihago. Dalam pertemuan pertama, kita mempelajari tentang salam dasar, yaitu ohayo gozaimasu, selamat pagi, konnichiwa, selamat siang, konbanwa, selamat malam, arigato, terima kasih, dan sumimasen, maaf atau permisi. Salam ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan ini penting banget untuk komunikasi awal. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu aisatsu. Aisatsu adalah ungkapan salam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Salam ini sangat penting untuk menunjukkan sopan santun. Tindakan ini mengakui kehadiran orang lain secara sosial, bertujuan untuk membuka pintu komunikasi dan menciptakan suasana yang harmonis. Contoh percakapan dengan permisi yaitu sumimasen toire wa doku desu ka? Dan yang menjawabnya menjawab osaku desu. Aisatsu tidak hanya berupa kata pendek tetapi juga bisa digunakan dalam percakapan panjang untuk menunjukkan kesopanan dalam komunikasi sehari-hari. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang ojigi. Apa itu ojigi? Ojigi adalah gerakan membungkuk dalam budaya Jepang sebagai tanda hormat, sopan santun, dan penghargaan kepada orang lain. Begitu ya teman-teman. Dan berikut ini contoh tentang ojigi. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pertemuan dua, yaitu tentang perkenalan diri. Perkenalan diri disebut Jikosukai adalah kegiatan perkenalan diri. Dalam bahasa Jepang, digunakan saat pertama kali bertemu dengan orang. Contoh percakapannya yaitu Hajimemashite, watashi wa Rizkia desu. Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya, salam kenal, saya Rizkia, saya Indonesia, senang bertemu dengan Anda. Begitu ya teman-teman. Jikosukai juga digunakan untuk memperkenalkan diri dengan sopan, menggunakan pola kalimat sederhana dalam bahasa Jepang. Berikut ini contoh hiragana, katakana, dan kanji. Dan di pertemuan ketiga, kalimat dasar. Apa itu kalimat dasar? Kalimat dasar dalam bahasa Jepang menggunakan pola subjek, wa, predikat, des. Contohnya, watashi wa gakusei desu, artinya saya pelajar. Kalimat tanya menggunakan ka. Contohnya, anata wa gakusei desu ka? Artinya, apakah kamu pelajar? Nah, jawabannya itu he, so desu, atau iya, benar, atau enggak. Jawabannya ri, chigaimasu, atau artinya tidak. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini ada AM dan PM dalam bahasa Jepang. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalimat bahasa Jepang yang pagi, yaitu Ima nanji desu ka? Artinya, sekarang jam berapa? Dan dijawab, gozen hachi ji desu, atau jam 8 pagi gitu. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kalimat yang siang. Seperti, Ima nanji desu ka? Yang artinya, sekarang jam berapa? Dan dijawab, gogo ni ji desu, atau jam 2 siang. Dalam bahasa Jepang, AM disebut gozen dan PM disebut gaga.
Untuk bertanya waktu kita pakai ima nanji desu ka atau diartikan dengan sekarang jam berapa. Gozen digunakan untuk waktu sebelum siang, sedangkan gogo digunakan setelah siang. Pertemuan 4. Kata tanya dan partikel. Kata tanya itu bisa nani, dare, dako, yang artinya nani apa, dare siapa, dan doko di mana. Kata tanya digunakan untuk bertanya seperti nani untuk apa, dare untuk siapa, dan doko untuk di mana. Begitu ya teman-teman. Partikel no digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya watashi no hon atau itu buku saya. Nah, begitu. Dan partikel ni dicontohkan untuk waktu atau tempat. Contohnya shiji ni okimasu atau bangun jam 7. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau tempat. Nah, di slide selanjutnya ini ada tentang untuk bangun pagi, selamat malam, selamat siang, seperti itu. Membuat kalimatnya. Pola 1, kalimat biasa, subjek, time, atau verb. Contohnya, watashi wa rogoji ni okaimasu. Dan artinya, saya bangun jam 6. Pola tanyanya seperti ini. Anata wa naji ni okimasu ka? Kamu bangun jam berapa? Nah, pola 3-nya dijawab, watashi wa rogoji ni okimasu. Saya bangun jam 6. Nah, seperti itu. Dan di sini ada pertemuan ke-6 yaitu kata kerja. Kata kerja, kegiatan atau aktivitas. Contohnya, okimasu, tabemasu, nonumimasu. Atau bisa disebut juga okimasu dengan bangun, tabemasu makan, nomimasu minum. Kata kerja digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan. Contoh kalimatnya, dalam bahasa Jepang, kata kerja punya beberapa bentuk yaitu masuk sekarang, masen tidak, mashita sudah. Contohnya, watashi wa tabemasu, saya makan. Atau watashi wa tabemasen, saya tidak makan. Atau watashi wa tabemashita, saya sudah makan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 ini saya simpan di set terakhir karena set 5 ini adalah tentang lagu. Saya menulis contoh-contoh lagu seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.